مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang, yang memberikan kita kesempatan untuk hidup, beramal dan berkontribusi bagi umat. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita ke jalan yang lurus. Saudara rahimakumullah, di antara amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang manfaatnya terus mengalir bahkan setelah pelakunya meninggal dunia. Rasulullah SAW bersabda, yang dimana apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amal kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah, kemudian yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang terakhir anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Dan salah satu bentuk nyata dari sedekah jariyah itu adalah wakaf. Sebelumnya maaf saya sampai lupa memperkenalkan diri. Halo, nama saya Farul Diansa, dan tema ceramah kali ini saya akan membawakan tentang keutamaan wakaf dalam membangun masyarakat yang produktif. Jadi untuk yang nonton video ini, wakaf bukan hanya ibadah ritual, tapi juga ibadah sosial. Wakaf adalah bukti cinta kita kepada umat. Ia adalah warisan kebaikan yang tidak akan habis dimakan waktu. Sejatinya, wakaf adalah bentuk ibadah yang mencerminkan kasih sayang sebagai semangat berbagi dan kepedulian kepada sesama. Ia membuktikan bahwa harta bukan untuk ditumpuk, tapi untuk ditanam menjadi ladang amal. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wakaf yang dikelola secara produktif bisa menjadi solusi atas banyak problem umat hari ini. Melalui wakaf, kita bisa membangun lembaga pendidikan yang mencetak generasi berakhlak dan berilmu. Kita bisa membuka layanan kesehatan bagi kaum duafa, menyediakan modal usaha, dan mendorong ekonomi umat agar bangkit dari kemiskinan. Dan wakaf juga merupakan alat untuk mempersempit kesenjangan sosial. Dalam Islam, kekayaan tidak boleh berputar di kalangan orang kaya saja. Maka dengan wakaf kita salurkan nikmat Allah kepada mereka yang membutuhkan tanpa memutus hak milik. Karena aset wakaf tidak boleh dijual atau diwariskan. Manfaatnya untuk umat, pahalanya untuk pemberi wakaf. Inilah keajaiban wakaf, Masya Allah. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lebih dari itu, wakaf menumbuhkan rasa persaudaraan dan mengajarkan bahwa hidup ini bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk orang lain. Ketika mewakafkan sesuatu, kita sedang menanam pohon amal di dunia dan memetik buahnya di akhirat. Nah, betapa indahnya ajaran Islam yang memadukan ibadah dengan pembangunan sosial. Betapa sempurna syariat Allah SWT yang menjadikan harta sebagai sarana untuk saling mencintai, bukan saling menguasai. Maka mari kita hidupkan budaya wakaf. Kita mulai dari diri kita dan dari harta yang kita miliki, dari niat yang ikhlas. Jangan menunggu kaya raya, karena wakaf tidak menunggu jumlah besar, tapi menunggu niat yang benar. Nah, jadi saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wakaf adalah jejak keabadian. Ia bukan hanya amal tapi warisan peradaban. Jika umat Islam serius mengelola wakaf, insya Allah kita akan menyaksikan kebangkitan ekonomi umat, pendidikan yang bermartabat, dan masyarakat yang berdaya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bagian dari orang-orang yang mewakafkan harta terbaiknya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kita umat yang membangun peradaban dengan cinta, iman, dan amal. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua, dan lebih memahami lagi betapa pentingnya wakaf apabila dikelola dengan baik. Akhir kata saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika ada salah kata yang terucap.